Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas beberapa pertanyaan seputar teknik penulisan peraturan daerah yang dikirim oleh sahabat PHD kepada channel SHMH melalui kolom komentar. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Berikut adalah pertanyaan pertama. Bagaimana teknik penulisan perubahan peraturan daerah atau Perda apabila terhadap pasal-pasal yang tidak berubah pada Perda sebelumnya, apakah tidak ditulis pada Perda perubahannya? Kemudian, apakah jika hanya satu atau dua ayat saja yang berubah dalam satu pasal yang berisi beberapa ayat, apakah ayat lainnya yang tidak berubah tidak dimasukkan dalam pasal pada Perda perubahan tersebut? Dapat kami sampaikan bahwa penulisan rumusan pasal dalam peraturan daerah tentang perubahan Perda ditulis dengan diawali frase ketentuan dalam pasal titik-titik diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Atau dapat juga dilakukan penambahan pasal atau penambahan ayat dalam pasal dengan frase ketentuan dalam pasal titik-titik diubah dan ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut, titik-titik. Atau dapat juga dilakukan penambahan pasal dengan cara menyisipkan di antara pasal yang telah ada dengan frase disisipkan. Sebagaimana contoh di bawah ini. Angka 2, di antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal, yakni pasal 6A. Sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 6 ditulis sesuai Perda aslinya, kemudian pasal 6A sebagai penambahan ditulis rumusannya. Kemudian pasal 7 ditulis sesuai Perda aslinya. Namun sebelumnya, penulisan perintah perubahan pasal dimaksud agar dituliskan di atas pasal yang akan diubah diawali dengan angka araf untuk menandai dan sebagai nomor urut terhadap perubahan pasal-pasal yang akan diubah. Dan terhadap satu pasal yang akan diubah tersebut, jika terdapat banyak ayat, namun hanya akan diubah satu atau dua ayat saja, maka ayat yang lainnya yang tidak berubah rumusannya dalam pasal tersebut juga harus tetap ditulis kembali sebagaimana tertuang dalam pasal pada Perda induknya. Sebagaimana contoh di bawah ini.
Angka 3, ketentuan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 diubah, koma, sehingga berbunyi sebagai berikut. Titik 2. Pasal 8 ditulis, kemudian ayat 1 titik-titik ditulis sesuai rumusan pada perda aslinya, kemudian ayat 2 titik-titik ditulis sesuai perubahannya, kemudian ayat 3 titik-titik ditulis sesuai perubahannya, lanjut ayat 4 ditulis sesuai rumusan pada perda aslinya, dan seterusnya. Kemudian, sebelum masuk dalam batang tubuh peraturan daerah, terhadap pasal-pasal yang akan diubah yang diurutkan dengan angka Arab, maka diawali dulu dengan perintah perubahan batang tubuh peraturan daerah yang dimulai dari judul dan kemudian dilanjutkan dengan perintah perubahan pada batang tubuh peraturan daerah yang ditulis dengan angka Romawi 1 untuk frase pembuka dan angka Romawi 2 untuk frase penutup. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini, pasal ditulis dengan Romawi 1 sebagai perintah perubahan. Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor titik-titik tahun titik-titik tentang titik-titik ditulis buka kurung lembaran daerah titik-titik tahun titik-titik nomor titik-titik tutup kurung diubah sebagai berikut. Titik 2. Kemudian angka 1 sebagai perubahan, ketentuan pasal 1 angka 7, angka 9 sampai dengan angka 12 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Titik 2. Ditulis pasal 1 sebagaimana perda aslinya, kemudian ditulis rumusannya dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan titik 2, angka 1, daerah adalah provinsi titik-titik, angka 2, gubernur adalah gubernur titik-titik, angka 3, pemerintahan daerah adalah titik-titik, angka 4, titik-titik sesuai pada perda aslinya, angka 5, titik-titik, angka 6, titik-titik, angka 7 ditulis dengan kata dihapus, angka 8, titik-titik, angka 9 sama ditulis dengan kata dihapus, angka 10 ditulis dengan kata dihapus, angka 11 ditulis dengan kata dihapus, angka 12 ditulis dengan kata dihapus sesuai perintah pada prolog di atas. Kemudian angka 13 titik-titik ditulis sesuai perda aslinya, dan seterusnya. Sahabat PHD, berikutnya adalah masuk pada pasal dengan Romawi 2. Sebagai penutup, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Titik. Kemudian, agar setiap orang mengetahuinya, koma, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi titik-titik. Selanjutnya, ditetapkan di titik-titik pada tanggal titik-titik gubernur titik-titik dengan nama. Selanjutnya, ditulis pengundangannya dengan kata diundangkan di titik-titik pada tanggal titik-titik sekretaris daerah provinsi titik-titik dengan nama. Selanjutnya ditulis lembaran daerah provinsi titik-titik tahun titik-titik nomor titik-titik dan nomor registrasi peraturan daerah provinsi titik-titik. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah pertanyaan kedua. Maksud dari pertanyaan ini adalah
Pada dasarnya, pada huruf C, konsideran menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk peraturan daerah. Pertanyaannya adalah, yang benar apakah perlu menggunakan kata membentuk atau menetapkan? Dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kedua dari frase tersebut dapat digunakan tergantung bagaimana memaknai frase yang digunakan tersebut. Makna frase pada undang-undang yang termasuk makna frase yang memerintahkan pembentukan atau penetapan peraturan daerah tersebut. Jika dimaknai dari kata pembentukan peraturan perundang-undangan dan kata pembentukan produk hukum daerah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, maka akan lebih tepat jika menggunakan kata membentuk. Hal ini juga sinkron dengan kedudukan dan fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah. Dan pada legislatif juga terdapat alat kelengkapan DPRD dengan nomenklatur Badan Pembentuk Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD. Kemudian juga dilakukan perencanaan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga akan lebih tepat jika menggunakan frase membentuk. Dan jika dilihat dari sisi pembentukan peraturan daerah, yang mana jika peraturan daerah tersebut dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diperintahkan oleh undang-undang untuk kebutuhan sektor-sektor terkait, yang mana dalam pasal perintah undang-undang tersebut menggunakan frase ... ditetapkan dengan peraturan daerah. Frase dalam pasal undang-undang tersebut adalah kata perintah untuk membentuk peraturan daerah dengan menggunakan kata ditetapkan. Karena peraturan daerah juga ditetapkan terlebih dahulu sebelum diundangkan. Namun, ketika peraturan daerah tersebut dibentuk, tidak serta-merta harus menggunakan kata menetapkan sebagaimana frase pada undang-undang yang memerintahkan ditetapkannya peraturan daerah tersebut. Karena hal ini merupakan kata perintah dalam undang-undang dan tidak harus dituangkan dengan kata yang sama di dalam peraturan daerah yang dibentuk tersebut. Namun, pada peraturan daerah yang dibentuk atas perintah undang-undang tersebut dapat menggunakan kata membentuk karena terkait dengan fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah. Dan peraturan daerah juga masuk dalam produk hukum yang bersifat regeling atau mengatur. Namun, jika ingin menggunakan kata menetapkan pada konsideran menimbang huruf C, juga boleh dan tidak ada larangan untuk itu, karena proses pembentukan peraturan daerah tersebut juga melalui mekanisme penetapan terlebih dahulu sebelum diundangkan. Sahabat PHD, berikut adalah pertanyaan ketiga. Bagaimana penulisan yang benar untuk wali kota dengan penulisan disambung atau wali kota dengan penulisan dipisah? Dapat kami sampaikan, untuk penulisan yang benar adalah jika mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau baku, serta sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penulisannya dipisah
dengan ditulis wali kota. Memang selama ini masih banyak yang menulisnya dengan cara digabung, artinya cara tersebut tidak mematuhi aturan atau KBBI. Boleh jadi kita pun kerap menulisnya dengan cara digabung. Kendati demikian, pelanggaran terhadap kaidah tata bahasa yang baik dan benar memang bukan termasuk pada tindak pidana. Namun, sebaiknya dipisah agar tidak menyalahi kaidah tata bahasa kita. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan sahabat PHD semuanya seputar teknik penulisan peraturan daerah. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.